Ya, praktik jual beli vaksin booster secara ilegal terungkap di kota Surabaya, Jawa Timur. Praktik ini diduga kuat ilegal karena mendahului rencana pemerintah yang baru akan menggelar vaksinasi booster pada 12 Januari seperti arahan dari Presiden Jokowi. Bagaimana pendalaman kasus jual beli vaksin booster setelah terungkap dan benarkah sindikat atau jaringan ini berkorelasi dengan oknum dari pemerintahan? Kita akan bahas pada malam hari ini. Sudah bersama dengan kami Kombes Pol Ahmad Yusef, Kapolrestabes Surabaya. Selamat malam Pak Ahmad Yusef, apa kabar? Selamat malam. Baik. Apa kabar Ami? Ya, baik, dan juga ada. Baik, terima kasih Pak Ahmad Yusef sudah bergabung bersama dengan kami, dan juga ada Mas Miftah Farid, korespondensi CNN Indonesia yang juga melakukan investigasi atas temuan dari vaksin booster ilegal ini. Mas Farid, selamat malam. Apa kabar? Malam, Mas Renhat. Baik. Saya mau ke Pak Ahmad Yusef dulu, Kapolrestabes Surabaya. Setelah ada temuan ini yang diungkap oleh Mas Miftah Farid dan kawan-kawan, apa tindak lanjut dari Polrestabes Surabaya, Pak? Apakah sudah tahap penyelidikan kabarnya? Sudah sejauh mana kemudian penyelidikan dilakukan? Terima kasih, selamat malam. Bahwa kami dari Polrestabes Surabaya yang pertama mengucapkan terima kasih atas informasi serta bantuan semua pihak sehingga kontrol masyarakat terhadap proses kegiatan kepolisian maupun vaksinasi khususnya yang saat ini sempat jadi pemberitaan terkait dengan vaksin booster di kota Surabaya. Untuk terkait hal tersebut, kita mungkin ketahui bersama untuk kota Surabaya dalam proses vaksinasi sangat serius, sehingga sampai saat ini kota Surabaya dipimpin oleh Bapak Wali Kota sudah sangat luar biasa pencapaiannya, baik dosis 1, dosis 2, lansia, bahkan untuk anak-anak sudah mencapai 57,75%. Dan proses daripada akselerasi ini sudah pasti melibatkan semua pihak dalam artian pemerintah kota maupun TNI dan Polri. Dan kegiatan juga tidak sedikit kita membangun relawan-relawan untuk terlibat di dalam proses vaksinasi, baik proses vaksinasi komunitas, swab vaksin, maupun gerai vaksin besar, bahkan gerai mobil vaksin. Dan ini semua melibatkan semua lapisan secara berdedikasi dan integritas. Terkait informasi yang kami dapat, adanya informasi yang dari pihak CNN dan telah kami dalami, baik untuk mengecek daripada 3 TKP yang muncul di dalam informasi salah satu plafon untuk media sosial, dan tempat saat ini sudah kondisi kosong, dan kami juga melakukan pendalaman, baik khususnya mengambil informasi, keterangan, dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait, khususnya tempat-tempat, maupun kami coba mendalami nama-nama yang muncul di dalam data informasi yang kami dapat. Dan ini kami lakukan secara detail untuk mengetahui peristiwa ini terkait dengan pelaksanaan vaksinasi booster yang telah menjadi pemberitaan. Dan untuk terkait hal tersebut, kami masih mengecek satu persatu daripada keterangan tersebut, sinkronisasi daripada keterangan satu sama lain, yang seperti muncul ada 9 orang yang sudah kami lakukan pemeriksaan. Dan ini masih kita sambungkan satu sama lain, keterangan satu sama lain, maupun kami mencoba juga mengambil keterangan dari pihak pemilik tempat, maupun yang berpotensi kami kembangkan kepada pihak-pihak yang mungkin yang informasinya mendapat vaksinasi. Mungkin itu sementara yang dapat kami sampaikan. Oke, baik. Ya. Baik, Pak Ahmad Yusef, apakah belum ada fakta yang bisa kemudian disampaikan ke publik paling tidak? Karena ini sudah diungkapkan meskipun masih tahap penyelidikan, tapi dari mana kemudian sumber vaksin yang didapat? Karena vaksin merupakan pengelolaan ada di pemerintah, begitu. Benarkah ini memang diduga kuat ada campur tangan dari pihak pemerintahan? Seperti apa kemudian praktek ini berlangsung selama ini? Apakah itu juga paling tidak sudah ditemukan fakta-faktanya dari hasil penyelidikan?
Terima kasih. Yang sudah pasti bahwa sekelompok ataupun perorangan, ya kita sebut oknum yang menyalahgunakan kesempatan yang ada, sudah pasti tidak ada keterkaitan dengan aparatur pemerintah. Dan ini sudah pasti sifatnya motifnya perorangan, Oke. yang mungkin yang ini saya sedang kada dalami untuk daripada asal daripada vaksin itu sendiri. Berbagai prediksi yang kemungkinan terjadi seperti adanya sisa-sisa yang daripada proses vaksinasi yang dilakukan oleh kita sebut oknum yang melaksanakan vaksinasi, tenaga vaksinasi, yang ini mungkin menyalahgunakan sisa vaksinasi ini untuk digunakan terkait dengan berita daripada proses vaksin booster ini. Dan ini yang sedang kita dalami, dan insya Allah kita dapat mengurai, mengelompokkan dan mengerucutkan tentang peristiwa ini, namun tapi kami tegaskan tidak ada keterkaitan dengan keterlibatan aparatur pemerintah ataupun pihak pemerintah. Oke, baik. Mas Miftah Farid sebagai yang menginvestigasi langsung ya, CNN Indonesia juga ikut menginvestigasi ini. Dari temuan-temuan yang tadi Anda sudah sampaikan di dalam bentuk sebuah paket liputan begitu, ini kan ada jaringan kecil ya. Tadi sudah dibantah oleh Pak Ahmad Yusef bahwa ini melibatkan pihak pemerintah. Meskipun nanti perlu pembuktian lebih lanjut lagi. Tapi jaringan ini jaringan kecil, ini oknum kecil atau memang sebuah sindikat yang boleh jadi kemudian sudah cukup menyebar atau bagaimana dari hasil investigasi yang Anda lakukan? Ya, selamat malam. Sebenarnya saya tidak sendiri ya dalam melakukan investigasi ini. Ada tim yang sejak November itu melakukan penelusuran dari informasi yang kami terima dari masyarakat. Yang sebenarnya dia sendiri juga ditawari untuk disuntik vaksin ketiga ini dengan membayar sejumlah uang waktu itu antara 300 atau juga 250 ribu rupiah. Nah, dari penelusuran itu memang yang kita dekati adalah fakta yang bisa kita uji secara jurnalistik ya, karena kita bukan aparat hukum, maka fakta yang kita temukan adalah fakta-fakta jurnalistik. Awalnya saya menduga dua orang yang saya tuju ini, yang saya dekati dalam fakta-fakta jurnalistik itu memang ada kaitan antara YEZ dengan DA, itu ada kaitan. Tapi ketika saya cross check di salah satunya dan kemudian beberapa orang di sekitarnya, ternyata kedua orang ini berbeda. Artinya ini ada dua jaringan yang saya masih bisa katakan ini jaringan kecil yang sangat tertutup yang berbeda. Nah, YEZ selama ini yang kita identifikasi dia sudah melakukan vaksinasi di 2 tempat, dan kemudian DA itu yang kita temukan dan kita telusuri secara langsung ada di 1 tempat, dan ketika ini sudah menggelinding baru kita mendapatkan informasi tambahan bahwa sebelum-sebelumnya DA ini juga sudah melakukan vaksinasi di lokasi lain. Apakah kemudian dia terafiliasi dengan ormas atau terafiliasi dengan lembaga-lembaga atau institusi pemerintah tertentu. Nah, itu yang masih harus kita uji secara fakta jurnalistik kalau kita bicara soal produk jurnalistik. Tapi yang jelas adalah dari semua penelusuran ini dilakukan secara terang benderang sebenarnya, meskipun di kalangan mereka sangat tertutup ya. WhatsApp grup itu di antara mereka saja, dan saya mendapatkan bocoran WhatsApp itu dari kalangan mereka juga. Kalau dilihat dari lokasi, pertama di sebuah rumah ibadah ya, saya bisa katakan itu, meskipun ketika saya telusuri pengurus rumah ibadah itu juga sudah mengonfirmasi apakah vaksinasi ini legal atau ilegal, karena dia sendiri sudah punya pemahaman soal bahwa vaksin booster itu akan diberikan pemerintah dengan skema ada yang gratis, ada yang berbayar pada 2022. Namun dijawab ini legal sehingga dipinjamkan, bukan disewa tapi dipinjamkan. Artinya kalau berdasarkan pengakuan pengelola rumah ibadah, mereka tidak mengambil keuntungan apapun, dipinjamkan karena ini berkaitan dengan umat dan macam-macamnya. Yang kedua, lebih lucu lagi, ini jaringan YEZ, dia melakukan vaksinasi di parkiran sebuah mal di wilayah Surabaya Utara, kemudian dipindah ke sebuah kantor jasa kurir. Kita juga masuk juga ke kantor jasa kurir, kita sempat melakukan konfirmasi dengan pemilik jasa kurir itu, dia mengaku bahwa tidak ada kegiatan vaksinasi itu, walaupun di video yang kita punya ada sosok yang mengatakan bahwa tidak ada kegiatan itu dan dialihkan ke tempat yang lain. Nah, saya pikir yang menjadi concern kita adalah kenapa kita melakukan investigasi. Yang pertama adalah Sinovac itu dibeli dengan pajak masyarakat.
Dia dibeli dengan pajak masyarakat melalui pembelian APBN. Uangnya uang rakyat kan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian vaksin Sinovac itu bisa dikuasai oleh orang di luar pemerintahan. Padahal kita tahu ya, mulai dari pengadaan sampai pendistribusian sampai bahkan disuntik vaksin ini ke masyarakat, itu semua rantainya adalah rantai pemerintahan, baik itu pemerintah kota, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, dan juga beberapa persen juga dialokasikan ke TNI dan Polri. Artinya rantai ini masih dalam kekuasaan negara. Nah, pertanyaannya adalah dari mana YEZ dan DA ini mendapatkan vaksin itu? Jadi Pak Kapolres mengatakan ada dugaan itu sisa-sisa. Nah, ini menarik juga Reinhardt, karena artinya kalau itu sisa-sisa, kalau itu yang didalami ya, berarti pemerintah tidak memiliki database yang konkret terkait berapa jumlah vaksin yang diedarkan di masyarakat, yang didistribusikan ya dari pemerintah pusat, dan berapa yang sisa begitu ya? Kabupaten, berapa yang dipakai dan berapa yang sisa. Nah, inilah yang menjadi celah dari kebocoran-kebocoran vaksinasi ini, karena vaksin Sinovac sekali lagi dibeli pakai uang rakyat, dibeli pakai pajak, dan di sisi lain ini bukan hanya nyolong start ya, mencuri start, tapi juga diperjualbelikan. Jadi pelanggarannya ini multiple effect lah ya. Yang pertama ini sudah curi start, nah yang kedua vaksin ini dibeli menggunakan pajak rakyat, uang kita semua, tapi kemudian dijual oleh orang yang sebenarnya berada di luar pemerintahan. Kalau dari hasil investigasi atau hasil penelitian dari kawan-kawan jaringan ya di lapor COVID misalnya menunjukkan bahwa banyak tangan yang melakukan vaksinasi ini, ya resikonya adalah banyak pula pintu kebocoran. Nah, kita di jurnalis sendiri kesulitan misalnya untuk mengakses ke pemerintah kota. Berapa vaksin yang diterima pemerintah kota, berapa yang disuntikan, dan berapa yang sisa. Dan apa yang dilakukan ketika ini sisa, dikembalikan, statusnya kadaluarsa atau bagaimana, dimusnahkan dan macam-macam. Nah, kita yang nggak bisa mengontrol itu. Nah, begitu juga ketika vaksin itu dikuasai, dialokasikan untuk TNI Polri, kita juga nggak bisa mengakses berapa yang didistribusikan di Surabaya misalnya, berapa yang dipakai, dan berapa sisanya. Itu sama sekali sangat tertutup, sehingga itulah yang kemudian membuat celah orang-orang seperti YEZ dan juga DA ini bisa memanfaatkan vaksin sisa tadi ya. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang kemudian memberikan vaksin sisa ini kepada YEZ. Meskipun sisa, itu masih barang milik negara yang statusnya dibeli pakai uang pajak kita. Artinya pertanggungjawabannya masih sangat ada konsekuensi hukumnya ya, pertanggung jawabnya itu ya. Kita juga berharap ada audit misalnya dari BPK soal vaksin yang dipakai, vaksin yang didistribusikan, dan berapa vaksin sisa ini. Tapi saya mengapresiasi gerak cepat dari jajaran Polrestabes Surabaya yang sudah melakukan pemeriksaan dan pendalaman kasus ini. Pertanyaan besarnya masih sama ya, dari mana kemudian barang vaksin itu didapatkan dan siapa yang memberikan, itu yang perlu juga diungkap oleh Pak Kapolrestabes. Tapi kita bahas nanti usai jeda. Sesaat lagi kami akan segera kembali, akan sejauh mana nanti ini Pak Ahmad Youssef akan diungkap, karena ada keuntungan yang didapat dari hasil investigasi Miftah Farid dan juga kawan-kawan, Rp250.000 per dosis, dengan yang tersedia ada 300 dosis. Jadi kalau diakumulasi meraup keuntungan Rp75 juta. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Newscast, saya akan lanjutkan dialog mengenai temuan praktek jual beli vaksin booster secara ilegal yang ditemukan di kota Surabaya. Saya kembali ke Pak Kapolrestabes Surabaya, Pak Ahmad Youssef. Pak Ahmad Youssef, ini tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Miftah Farid yang melakukan investigasi bersama dengan teman-teman di Surabaya, bahwa ini sebetulnya dilakukan secara terang benderang di tempat-tempat umum ya, ada rumah ibadah katakanlah seperti itu dan lain sebagainya. Dan sudah berlangsung beberapa bulan. Ini apakah memang luput dari pantauan kepolisian atau seperti apa sebenarnya? Terima kasih. Jadi saya kira ini pembelajaran buat kami dari pihak kepolisian untuk lebih meningkatkan proses pengawasan pelaksanaan vaksinasi
dimanapun dilaksanakan oleh siapapun. Sehingga hal seperti ini sebagai evaluasi tidak terjadi lagi. Dan untuk kita, Kota Surabaya khususnya, tadi saya sampaikan, melihat dari capaian kita sangat serius untuk melaksanakan proses vaksinasi. Baik itu vaksinasi Merdeka yang digagas oleh Bapak Kapolri dan digagas oleh Bapak Kapolda, dan kita sangat terus berkelanjutan. Hal ini saya kira dilakukan oleh pihak yang emang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan situasi kelonggaran yang ada. Tadi sampaikan Mas Farid demikian, dan ini menjadi atensi kami dari pihak kepolisian, dan kami akan informasikan, koordinasikan dengan pihak pemerintah kota maupun pihak-pihak untuk monitoring proses pelaksanaan ke depan. Kita akan serius menangani hal ini agar hal ini tidak terjadi lagi, dan sehingga masyarakat tetap merasa nyaman atas proses vaksinasi, apalagi tanggal 12 ini kita akan melaksanakan proses booster ataupun ketiga, sementara besok juga kami akan melaksanakan vaksinasi Merdeka untuk anak-anak, atensi daripada Bapak Kapolri. Oke. Iya. Ya, baik Pak. Seberapa serius ini juga termasuk mengungkap siapa kemudian pemberi vaksinnya ya, karena ini yang juga menjadi tanda tanya kan, siapa kemudian pemberi vaksin, sumbernya dari mana, apakah itu juga akan diungkap, dan ancaman pidana apa yang kemudian juga menanti terhadap para pelaku, mereka yang terlibat dalam praktek ini. Untuk serius, bukti bahwa kami keseriusan, kami pasca mendapat informasi, baik langsung maupun tidak langsung setelah melihat dari media sosial maupun pemberitaan, kami langsung langkah-langkah yang tadi kami sampaikan. Dan untuk keseriusan kami telah melakukan pemeriksaan pihak-pihak terkait untuk membuat terang benderang peristiwa ini. Terkait dengan sisa vaksin juga, itu kami sangat dalami sehingga kami tidak secara prematur menyimpulkan terkait peristiwa ini. Dan kemudian untuk dari hasil sementara ini tadi saya sampaikan, saya pastikan tidak ada keterkaitan dengan aparat pemerintah. Dan kemudian terkait dengan persangkaan yang dapat kita sangkakan yang sangat-sangat paling mudah dan nampak adalah terkait dengan 372 ataupun penggelapan. Terkait dengan atensi yang tadi sampaikan bahwa vaksin ini dibeli oleh uang masyarakat ataupun negara, artinya potensi kerugian-kerugian. Namun ini juga kita lihat dari fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang ada. Karena pada saat kami melakukan pengecekan di TKP, ya kami sangat minim sekali bukti petunjuk khususnya terkait dengan bekas-bekas ataupun ampul vaksin itu sendiri. Sehingga untuk mensinkronisasi vaksin yang digunakan, ini kami akan terus mencari dan mendalami sehingga dapat duduk perkara ini dengan baik. Dan itu keseriusan kami, insya Allah kami tidak main-main di dalam proses penegakan hukum, sehingga dapat segera terang benderang dan dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Mas Miftah Farid, menarik ya karena ada keuntungan yang kemudian didapat oleh oknum ini, Rp250.000 dari hasil penelusuran yang Anda lakukan. Bagaimana ini penjelasannya dari yang kemudian Anda lakukan pendalaman, investigasi, kemudian keuntungannya juga cukup besar, 70-an juta sekian. Ini memang masih dalam kelompok kecil kah atau memang bisa kita sebut kemudian ini sebuah sindikat katakanlah? Ya Reinhardt, kalau dari pengakuan YEZ, dia merupakan tangan ketiga ya. Artinya ada tangan pertama, ada tangan kedua, yang bisa saja tidak saling mengenal. Artinya ini ada jaringan yang terputus dan rapi sehingga proses vaksinasi yang diberikan secara ilegal ini bisa berjalan selama beberapa kali. Nah, yang jelas saya berharap kepolisian tidak menutup segala kemungkinan. Tidak menutup segala kemungkinan ketika fakta-fakta itu ditemukan di lapangan terkait siapa yang memberikan vaksin. Dan yang jelas clue-nya adalah Sinovac secara rantai distribusi sampai pengadaan itu dikuasai pemerintah, dikuasai negara. Artinya saya berharap tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor tadi ya, adanya keterlibatan orang pemerintahan, baik di Pemkot misalnya atau TNI Polri misalnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan vaksinasi yang kemudian ada sisa. Saya berharap itu tidak ditutup kemungkinan itu. Nah, kemudian yang kedua ini sebenarnya bukan hanya soal
pidananya, Reinhardt. Tapi yang penting adalah bagaimana liputan ini itu bisa memberikan pengetahuan pada publik bahwa apa yang terjadi itu adalah penyimpangan. Bahwa ketika vaksin booster itu dipasarkan secara ilegal, apalagi juga berbayar, itu adalah pelanggaran. Sehingga ini akan men-trigger masyarakat, menstimulasi masyarakat untuk lebih peka, dan akan feedback-nya ke pemerintah, feedback-nya ke aparat hukum. Sehingga banjir informasi, masuknya informasi, aduan, laporan, itu bisa akan lebih banyak ketika masyarakat kita juga teredukasi terkait penyimpangan-penyimpangan dalam proses vaksinasi. Nah, yang selanjutnya adalah ini juga proteksi terhadap publik, karena vaksinasi ilegal ini tidak memiliki perlindungan apapun terhadap publik. Contohnya misalnya, apakah mereka bertanggung jawab ketika terjadi KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ada sakit yang berkepanjangan misalnya, ada dampak negatif lainnya. Mereka sama sekali tidak bertanggung jawab. Baik itu penyelenggaranya maupun tenaga kesehatannya. Jadi saya juga berharap Dinkes turun juga untuk melakukan investigasi siapa tenaga kesehatan, baik perawat maupun dokter yang terlibat dalam proses vaksinasi ilegal ini. Apakah dia ASN, apakah dia tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, juga harus diungkap. Karena ini berkaitan juga dengan keselamatan masyarakat. Disuntik, kemudian ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Karena itu kita gali ya di lapangan, kita tanya juga bagaimana kalau terjadi KIPI, dokter itu mengatakan hanya kasih paracetamol saja. Apakah sesederhana itu? Padahal di undang-undang atau di aturan yang dibuat oleh pemerintah, di Kemenkes, bahkan di Perpres, itu sangat concern terhadap KIPI. Ada skemanya, siapa yang bertanggung jawab, di mana nanti ini dirawat, dan bagaimana pembiayaannya, lengkap semuanya. Tapi dalam proses ini tidak. Jadi dimensinya sangat banyak ini, Reinhardt ya. Bukan hanya dimensi pidananya. Secara hukum ya, oke. Tapi juga dimensi awareness-nya atau kepekaan masyarakat dalam melakukan kontrol juga. Partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan vaksinasi. Dan yang ketiga adalah soal keselamatan publik dalam proses vaksinasi yang ilegal ini. Keselamatan publik terancam dan bahkan bisa berujung pada hal yang tidak kita inginkan ya, terutama soal kesehatan. Karena mereka tidak ada parameter yang jelas. Disuntik pulang, tidak ada observasi, tidak ada hal yang kita dapati ketika kita mendapatkan vaksin pertama dan vaksin yang kedua dalam pengalaman kita. Saya sendiri melihat langsung bagaimana semua proses itu dilakukan secara sembrono ya, dan ini juga berbahaya bagi keselamatan publik. Oke. Ya, dan itu sudah berlangsung beberapa bulan, artinya mungkin di tengah-tengah sebagian masyarakat informasi ini juga mungkin sudah menjadi informasi yang biasa atau bagaimana kemudian Mas Miftah? Iya, ini yang menarik ya, setelah berita ini muncul, bahkan teman-teman jurnalis itu mengatakan pernah saya di WhatsApp seperti ini. Bahkan sekelas jurnalis tidak memiliki kepekaan juga bahwa ini bermasalah itu. Baru ketika berita ini muncul, oh ternyata seperti itu ya. Ini bukan hanya di Surabaya, di Jakarta, kita juga mendapat informasi yang sama. Di sebuah wilayah juga beredar informasi seperti ini. Nah artinya saya berharap ini akan menjadi media edukasi lah ya buat publik bahwa apa yang kita ungkap faktanya ini, itu merupakan pelanggaran. Baik pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap keadilan akses terhadap vaksin yang di sejumlah daerah juga masih kurang misalnya, atau masih cakupannya masih rendah, dan juga soal keselamatan publik. Jadi saya berharap publik juga berpartisipasi ya dalam melakukan kontrol. Tentu saja, Reinhardt, seperti yang saya katakan tadi di segmen awal, bahwa pemerintah juga harus membuka data jalur distribusinya, berapa yang dikirim ke pemerintah kota Surabaya, berapa yang dikirim ke TNI Polri, berapa yang digunakan dalam sebuah event, dan berapa sisanya. Sehingga ini yang kemudian membuat publik itu bisa melakukan kontrol juga terhadap pelaksanaan vaksin yang kalau kita boleh apresiasi ya kita apresiasi. Di Surabaya itu bukan hanya warga Surabaya divaksin. Orang mau datang ke Surabaya ke sebuah lokasi wisata, dia belum divaksin di Surabaya. Ya kan? Kita apresiasi, tapi tentu juga bahwa kecepatan dan luasnya cakupan vaksinasi di Surabaya itu juga harus dibarengi dengan keterbukaan terhadap informasi, baik itu yang dikuasai oleh pemerintah kota maupun yang
diamanatkan ke TNI dan Polri. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Ahmad Yusef. Artinya kita menanti penyelidikan dan juga mungkin nanti akan naik ke tahap penyidikan dari pihak kepolisian. Apakah juga dalam proses ini nanti juga akan melibatkan pemerintah Kota Surabaya, Pak, Dinkes misalnya, seperti tadi disampaikan oleh Mas Miftah, dan mungkin imbauan ya bagi masyarakat di tengah temuan ini, artinya juga harus lebih berhati-hati dengan segala tawaran soal vaksin booster yang diperjualbelikan secara ilegal ini. Terakhir, Pak. Terima kasih bahwa informasi tadi saya sampaikan sebagai pembelajaran dan evaluasi ke depan. Kami akan lebih memperketat pengawasan dan dengan pihak daripada pemerintah kota khususnya Dinkes di dalam proses pelaksanaan vaksinasi. Dan saya berharap kepada masyarakat dari kejadian ini dapat lebih bijak memahami sehingga dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dengan mengantisipasi resiko-resiko daripada proses seandainya ada oknum, dan saya mudah-mudahan ke depan tidak ada yang melakukan hal yang sama. Dan kami sangat berterima kasih atas informasi yang dapat kami tangani secepatnya sehingga dapat mencegah peristiwa-peristiwa yang sama kemungkinan terjadi dapat kita tindak antisipasi ya. Dan sekali lagi untuk penanganan peristiwa ini kami akan membuat terang dan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Ya. Dan tentu kami akan bekerja sama dengan semua pihak baik dari Dinkes ataupun pihak-pihak terkait sehingga dapat lebih jelas dan kami dapat sampaikan peristiwanya seperti apa ke depan. Baik. Semoga setelah temuan yang sudah diinvestigasi oleh Mas Miftah Farid dan kawan-kawan ini bisa memperkuat pengawasan di lapangan dan ada perbaikan dalam tata kelola distribusi vaksin di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Miftah Farid, korespondensi CNN Indonesia. Terima kasih banyak Pak Ahmad Yusef, Kombes Pol Ahmad Yusef, Kapolrestabes Surabaya sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih.